Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Ya, pada hari ini tanggal 3 Desember 2002 hari Sabtu jam 1 siang ya, jam 1 siang mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Kita bersyukur pada hari ini kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada hari ini kita masih sehat selalu teman-teman ya, dan diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki ya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman, kita sudah masuk pertemuan ke-11 ya. Mohon nanti teman-teman disimak teman-teman ya. Kita mulai saja teman-teman sembari kita tunggu teman-teman kita yang lain ya. Saya share screen kepada Anda. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa nanti mohon teman-teman jangan sampai yang saya sudah berikan jangan sampai kelupaan atau hilang atau gimana ya. Tolong disimpan ya. Ya teman-teman, kita akan masuk dalam mata kuliah manajemen investasi pasar modal. Iya betul. Ada yang dari Atmajaya ya. Silakan teman-teman dari Atmajaya. Oke, Atmajaya terima kasih Atmajaya. Oke, ada dari Rumah Sakit Atmajaya. Terima kasih bergabung. Terima kasih bergabung. Oke. Suatu kehormatan buat saya ya. Dari Rumah Sakit Atmajaya ya. Oke, kita akan masuk pertemuan ke-11, teman-teman. Kita akan bicara tentang, ada teman kita ya. Oke, Robi Nawia dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Terima kasih. Oke, Randy Sapi, silakan bergabung. Aduh ya, oke deh ya. Mudah-mudahan masuk ya. Ya, kita akan masuk ke dalam teori portfolio dalam manajemen bisnis investasi ya. Artinya teori mengembangkan capital Anda, usaha Anda dalam bidang apa saja ya. Nah, teman-teman, kita lihat dari A ini tentang pandangan investor dalam manajemen investasi ya. Tentunya teman-teman lihat ya, investor akan melakukan investasi dalam dua hal. Pertama, investasi nyata atau investasi real ya. Oke, kawan-kawan ya. Dalam bentuk fisik seperti properti, gedung ya, pabrik, industri ya, perbankan, pertambangan dan lain-lain ya. Lalu ada juga investasi keuangan ya. Investasi keuangan dalam bentuk instrumen keuangan, saham, obligasi, surat berharga pasar uang ya, yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau negara ya. Pihak yang akan menjadi investor bisa menjadi pribadi, yayasan, dana pensiun ya, dana asuransi, pedagang, efek, dan manajer investasi atau apapun ya. Tapi pada bab ini kita akan bicara lebih luas lagi nih teman-teman ya. Kita tidak akan bicara, bukan tidak akan ya, selain bicara masalah saham atau obligasi, kita akan bicara investasi lainnya teman-teman ya. Nah teman-teman, harap diingat ya, dalam era globalisasi ya, tentunya investasi sekarang ini dapat dilakukan ya, menembus batas-batas negara ya dengan sangat mudah ya. Seperti investor Indonesia bisa melakukan transaksi ke seluruh negara ASEAN ya. Begitupun sebaliknya ya, negara-negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand juga bisa melakukan investasi ke Indonesia ya. Nah, dan perusahaan investasi telah dapat beroperasi ya, melakukan operasi secara internasional teman-teman ya. Contoh misalnya beberapa perusahaan BUMN ya, swasta, saham dapat dijual di bursa saham New York Amerika Serikat ya. Jadi saham-saham di Indonesia sudah bisa diperdagangkan di luar negeri ya. Oke, poin ini sih ya. Nah, investor nasional maupun investor dalam negeri yang beroperasi dalam suatu pasar tentunya menentukan langkah-langkah berikut teman-teman ya. Pertama adalah alokasi investasi ya, asset allocation ya. Tentunya investor akan melihat ya, artinya tindakan untuk menetapkan bobot investasi atau proporsi keuangan tidak risiko ya, artinya kita menghindari risiko ya. Ingat teman-teman ya, no risk free asset, dan instrumen keuangan risiko risk free asset ya, artinya ada penggabungan investasi yang tidak risiko dan berisiko ya. Misalnya properti 50%,
atau saham obligasi 50%, teman-teman ya. Nah, risiko dalam bentuk saham bisa dikelompokkan dalam 9 sektor ya. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan dulu nih teman-teman ya. Saya tidak akan menceritakan ya. Saya akan bicara dalam investasi ini ada risiko teman-teman ya. Tidak selalu menyatakan ada profit, ada untung, tidak. Pasti ada risiko. Tapi kan risikonya Anda kan sudah saya beritahukan harus ada perhitungan, ada analisa ya, harus melihat perusahaan tersebut dari 5 tahun sebelumnya, masa lalunya bagaimana, kinerja keuangannya ya teman-teman ya. Nah, risikonya ada perusahaan dalam bidang perkebunan peternakan pasti ada risiko ya. Pertambangan energi ada risiko ya, pertambangan energi ya. Industri dasar ringan, industri berat otomotif, makanan dan minuman ya, properti, infrastruktur transportasi dan komunikasi, perbankan, keuangan ya, dan industri lain-lainnya, semuanya ada resiko ya. Lain kalau ada orang menyatakan wah semua ada profit, ya memang ada profit, tapi ada juga resikonya ya. Ingat, saya selalu menyatakan bahwa kalau Anda terlalu mengharapkan keuntungan yang terlalu tinggi, ya, keuntungan yang terlalu tinggi yang tidak masuk logika, tentu akan ada risikonya ya. Nah, kita sudah lihat tadi alokasi investasi atau asset allocation. Lalu kedua teman-teman ada seleksi sekuritas ya. Ini artinya teman-teman harus melakukan tindakan memilih saham yang diinvestasikan dari beberapa jenis saham yang ada dalam sektor usaha bisnis ya. Misalkan Anda memilih 5 saham perusahaan kinerja yang terbaik ya. Misalnya perusahaan yang terbaik apa nih? Ya, PT Unilever Indonesia, ya, PT Gudang Garam, PT Bank BCA, PT Wings Group, PT Indofood Sukses Makmur, ya, itu perusahaan-perusahaan terbaik yang Anda harus pilih ya. Artinya kalau Anda ingin menginvestasikan dana Anda, uang Anda, ya, investasikan kepada perusahaan-perusahaan yang terbaik ya. Nah, teman-teman lihat nih warna kuning nih ya. Ingat, Anda nanti kalau Anda bekerja sebagai advisor atau penasihat manajemen bisnis keuangan, ya harus bisa melihat kinerja keuangan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, kemarin mungkin pertemuan bab 5 atau bab 6, bab 7 saya sudah ceritakan bagaimana melihat kinerja perusahaan terbaik. Ya, kinerja perusahaan terbaik tentu akan terlihat setiap tahun annual report-nya, ya, bukan setahun sekali ya. Malah 5 tahun ke belakang terlihat laporan kinerja keuangan ya. Dan ini sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya ya. Jangan lupa teman-teman ya. Nah, kawan-kawan, lalu ada pergantian sekuritas atau shifting securities. Ini artinya tindakan mengubah komposisi sektor dalam suatu portfolio atau pengembangan usaha atau jenis saham dalam suatu sektor ya. Penetapan proporsi investasi di setiap sektor tidak sama ya, tetapi disesuaikan dengan kondisi pasar yang sedang berlangsung dan tidak konstan, tidak bergejolak ya. Kemarin ada gambar yang ada kurvanya ya, kayak roller coaster, tidak bergejolak ya teman-teman ya. Contoh misalnya Anda investor, Anda taruh 30%-nya di saham industri kimia ya. Lalu 30%-nya Anda taruh uangnya di saham telekomunikasi ya. Lalu ada uang Anda 40%-nya saham food beverage, ya, saham produk industri makanan, ya. Kenapa saya bilang pecah-pecahkan, ya? Nanti kita lihat ya. Saya selalu sarankan kalau Anda punya uang misalnya 100 juta, ya, pecahkan dalam berbagai investasi saham, ya, atau investasi dalam bentuk apapun, ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bicara tentang resiko investasi, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya tidak akan bicara bahwa dalam investasi selalu untung, pasti rugi, teman-teman ya. Bukan pasti rugi, pasti ada kerugian, pasti ada kerugian, ada resiko ya. Nah, portofolio keuangan dapat dijelaskan sebagai investasi dalam berbagai bentuk instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan pasar uang dengan tujuan menyebarkan sumber
perolehan keuntungan atau return, ya, dan kemungkinan risiko, ya. Jadi kita memperkecil risiko, teman-teman, ya. Oke. Ingat, teman-teman, dalam mata kuliah ini saya akan mengajarkan mahasiswa juga harus menerima pembelajaran risiko, ya. Tapi risiko ini Anda harus bisa mengantisipasi jauh-jauh sebelumnya, teman-teman, ya. Jangan nanti ada, ini loh Pak Aan Kurniawan, ini ada investasi memberikan keuntungan setiap bulan 10%. Ya nggak masuk akal ya, keuntungan 10% dari mana ya? Nggak mungkin jatuh gedebuk dari langit, nggak mungkin ya. Harus ada perhitungan, Anda harus lihat ya. Nah, risiko dari berbagai kegiatan investasi di portofolio keuangan ya. Kita lihat return investasi dalam bentuk dividen tunai, ya, artinya ada keuntungan dari bunga, ya, bunga dari keuntungan saham. Capital gain, artinya keuntungan dari modal. Ada juga dari kupon dan bunga, ya. Misalnya Anda mendepositokan uang Anda dapat bunga, ya. Maka investor mendapatkan keuntungan investasi, ya. Keuntungan investasi harus masuk akal, teman-teman, ya. Artinya jangan Anda tergiur dengan keuntungan investasi 30%, 40%, itu tidak mungkin, teman-teman, ya. Tidak mungkin. Ya, lalu kita lihat risiko investasi dalam bentuk yang kita lihat adalah gagal menerima dividen tunai, artinya perusahaan yang kita investasikan tidak memberikan keuntungan dividen atau kupon obligasi. Lalu berikutnya hati-hati, ada juga awal-awalnya memberikan keuntungan, tapi perusahaan emiten atau perusahaan yang kita investasikan ternyata pilot atau bangkrut. Nah, ya, ada juga kita masuk ke suatu perusahaan investasi dengan diiming-imingi dengan keuntungan besar, sahamnya lebih murah daripada harga pasar, tetapi berjalannya waktu sahamnya tidak laku dijual, teman-teman. Ya, karena apa? Perusahaan tersebut telah dikeluarkan dari bursa efek dan sebagainya. Ya, jadi ada risiko investasi, teman-teman, ya. Ingat nih, ya. Jadi Anda harus lihat kinerja keuangan. Kemarin saya berikan contoh ada kinerja keuangan sampai 5 tahun, 10 tahun ke belakang bisa terlihat ya melalui data-data di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, artinya ada gambar resiko investasi, teman-teman perhatikan teman-teman ya. Artinya kita lihat ya, jangan sampai Anda salah langkah ya. Ini gambar investasi artinya ada resiko ya, resiko tertinggi ya. Artinya ingat pesan saya ya. Kalau Anda mengharapkan keuntungan tinggi, keuntungan yang luar biasa, maka resikonya tinggi, teman. Ya. Resikonya sangat tinggi. Nih lihat nih ya. Lalu jumlah saham ya, jumlah saham kita lihat di sini ya. Artinya di sini ada resiko sistematis ya. Artinya kita menghadapi risiko pasti ada ya, tapi tidak bergejolak ya. Artinya ini lurus nih, lurus ya. Oke. Lalu ada resiko tidak sistematis. Nah, nih dari risiko atas dia turun anjlok ke bawah ya. Tadi saya menceritakan ternyata Anda tergoda ya memasukkan investasinya ke perusahaan yang kinerjanya tidak baik ya dengan harga saham yang murah sehingga pada saat berjalannya waktu sahamnya tidak laku dan perusahaan tersebut bangkrut atau pilot. Nah, ini artinya risikonya anjloknya besar sekali nih, teman-teman ya, risiko tidak sistematis ya. Kalau risiko sistematis ini lurus, artinya kita bisa menghandle ya, turun naiknya tidak terlalu tinggi. Nah, ini teman-teman ya, oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Perhatikan, teman-teman ya. Artinya kalau investor luar negeri datang ke Indonesia, ya misalnya dari luar negeri ke Indonesia, dengan membawa modalnya dalam bentuk US dollar, pound sterling atau uang Eropa Union ya. Artinya apabila investor pulang kembali ke negaranya harus membawa dolar sejumlah yang sama atau disebut capital maintenance ya. Artinya investor akan menanamkan uangnya ya, ke Indonesia, tentu mengharapkan keuntungan teman-teman ya.
Nah, selanjutnya apabila dalam bisnis investor mendapatkan modalnya yang ditanamkan menurun, hati-hati teman-teman, maka investornya akan rugi ya. Walaupun dalam laporan laba rugi dalam rupiah menunjukkan sisa keuntungan laba dan profit. Artinya tidak terjadi keseimbangan teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan lagi halaman ke-6. Anda harus bisa melihat teman-teman ya, bagaimana pergerakan saham ya. Ini misalnya contoh indeks harga saham PT Perkasa Adil Makmur Tbk. Ini perusahaannya saya samarkan ya. Jadi ini nggak ada PT Perkasa Adil Makmur Tbk ya. Saya bikin samarkan saja lah ya, misalnya PT Perkasa ya. Kita lihat pada awal-awalnya Desember 2022 harga sahamnya 3.700 teman-teman ya. Lalu Januari 2023 tahun depannya, bulan depannya, nah ya, turun anjlok 2975 ya. Terus Februari anjlok lagi 2950 ya. Lalu tetap 2950 dan seterusnya. Lalu April ada kenaikan ya. Juni ada kenaikan ya. Juli turun lagi teman-teman ya. Lalu Agustus 2023 turun lagi teman-teman ya. September 2023 naik dari 4.050 menjadi 4.525 ya. Ada kenaikan tinggi 0,117 atau 11,7% ya. Lalu Oktober 2003 anjlok lagi teman-teman. Nah, hati-hati nih teman-teman ya. November 2003 anjlok lagi 4250. Lalu Desember 2023 naik lagi 4475 ya. Kalau kita lihat returnnya ya, dapat Anda lihat ya nanti, artinya Anda nanti hitung sendiri ya, di mana kita lihat teman-teman. Kita masukin Anissa nih. Oke, Anissa masuk ya. Di mana 2975 kurang 3.700 bagi 3.700 artinya minus 0,196 minus ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan ini ya kalau saya bilang baik tidak baik ya, kalau baiknya juga kurang bagus performanya ya teman-teman ya. Kita lihat nih warna merah-merah ini ya, anjlok di Januari, lalu Februari anjlok lagi, lalu Juli anjlok lagi nilainya, lalu Agustus nilainya turun ya, Oktober nilainya turun, November nilainya turun. Hati-hati teman-teman ya, kalau ada perusahaan ya kinerja seperti ini ya. Jadi teman-teman, saya sudah nyatakan, saya beri nasihat agar untuk melihat kinerja keuangannya lebih dahulu ya, jangan lihat dari awal-awalnya 3.700 nih ya, misalnya Mas Aan beli saham 3.700, wah oke nih perusahaannya oke ya. Tahu-tahu Januari 2975 ya. Turun lagi 2950 ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya, ada dalam setahun ada 6 bulan ya nilai saham perusahaan tersebut turun ya. Nah, ini teman-teman saya beri gambarannya ya. Jadi teman-teman harus bisa membaca perbandingan saham bulan Desember, bulan Januari, Februari dan seterusnya ya. Kalau terlalu anjloknya terlalu banyak ya, atau perusahaan itu sahamnya semakin turun, mohon hindari ya, Jadi pilihlah saham-saham yang perusahaannya terlisting sangat bagus sekali ya. Seperti apa ya? Saya katakan seperti yang tadi katakan perusahaan apa nih ya? Ya seperti BCA ya, Unilever, Gudang Garam, Wings Group, Indofood Sukses Makmur ya, Aqua, Indosat ya. Jadi sudah terlihat kinerjanya teman-teman ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi ya. Ini saya harus bicara ada risiko ya. Saya tidak mau bilang wah untung, tidak mau ya. Nanti Anda hitung ya. Silakan teruskan perhitungannya dan seterusnya ya. Nah, kita lihat teman-teman hubungan keuntungan dan risiko pengembangan bisnis atau risiko portofolio ya. Nah, teman-teman nih dengar ya. Portofolio ini adalah strategi, merupakan Anda harus bisa menginvestasikan uang Anda ya,
dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut diversifikasi ya. Nanti kalau Anda punya uang 100 juta, 200 juta, mohon ya. Dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan teman-teman ya. Oke. Nah, portfolio bertujuan untuk mengurangi resiko investasi dengan dana ke berbagai aset yang berbeda, teman-teman ya. Oke. Apabila satu aset menderita kerugian, aset lain tidak mengalami kerugian ya. Jadi kalau Anda punya uang 200 juta, Anda pecahkan menjadi 4 aset atau 4 bidang usaha. Kalau satu mengalami kerugian, 3 masih ada yang untung, teman-teman ya. Ada pepatah yang menyatakan jangan meletakkan atau menaruhkan telur dalam satu keranjang ya. Artinya Anda taruhlah telur itu ke berbagai keranjang. Oke? Saya ulangi lagi deh ya. Ada pepatah mengatakan jangan taruh uang Anda atau telur Anda di dalam satu keranjang ya. Taruhlah telur Anda dalam 3, 4, 5, 6 keranjang. Oke? Artinya di sini teman-teman, ini saya merahin nih ya. Anda membagi modal ke berbagai investasi bisnis, sehingga diharapkan semua investasi dapat memberikan keuntungan maksimal, ya. Tetapi apabila satu investasi mengalami kerugian, masih ada 3 atau 4 investasi yang masih memberikan keuntungan bagi Anda, ya. Oke. Nah, kita ambil contoh nih teman-teman. Ya, saya kasih contoh, ya. Misalnya contoh sederhana, ya. Di mana Bapak Amran melakukan investasi 1 miliar rupiah, ya, dipecahkan menjadi, ya, pertama beliau memecahkan 100 juta investasi dalam bentuk pembelian saham PT Bank Sentral Asia, ya, karena Pak Amran tahu bahwa di perusahaan Bank Sentral Asia kinerjanya sangat bagus, ya. Lalu 150 juta investasi dalam bentuk investasi US dollar mendapatkan 10.000 US dollar dalam kurs 15.000 ya. Oke ya. Lalu Pak Amran investasikan lagi emasnya 150 juta ya. 150 juta dalam bentuk ya. Oke Anissa, wah Anissa banyak banget handphonenya ya. Oke. Ya. 150 juta dalam investasi dalam bentuk emas mendapatkan 300 gram ya. 1 gram nilainya 500.000 ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Lalu ada sisa uang lagi 200 juta ya, pembelian 1 unit properti toko di Kota Bekasi ya. Nilainya 200 juta ya. Entah mau disewakan atau apa ya. Nah, Pak Amran ada lagi nih sisa uang lagi 200 juta ya. Pembelian 1 unit properti kantor di Kalimalang Jakarta untuk bisnis koperasi simpan pinjam maju bersama Kota Bekasi ya. Nah, ini udah dipecah nih 1 2 3 4 5 ya. Lalu yang terakhir, yang keenam ada lagi sisa uang 200 juta dipecahkan lagi untuk pembelian lahan dan peternakan ayam di Kota Karawang ya. Jadi ini yang saya maksudkan agar Anda punya uang, punya modal nih, dengar nih teman-teman ya, dipecahkan ke berbagai investasi ya. Misalkan Mbak Tantik ada modal 500 juta, dipecah-pecahkan Mbak Tantik uangnya ya. Ada ke deposito, ada ke yang ke emas, ada yang ke properti, atau Mbak Tantik bikin usaha perkebunan apa tuh, bunga-bunga itu ya. Bunga-bunga apa lah yang lagi ngetren tuh ya. Lalu 100 jutanya lagi investasi apa lagi ya, peternakan ayam. Nah ini sehingga ada pemasukan kawan-kawan ya. Nah ini yang saya maksudkan, pecahkan uang Anda jangan di satu investasi usaha saja, tapi investasi lain ya. Misalnya Mbak Tanti punya uang 500 juta ya, 100 jutanya Mbak Tanti beli emas. Untuk apa emas itu ya? Ya sebagai simpanan, kalau setiap tahun harga emas akan meningkat ya. Siapa tahu Mbak Tanti ada anaknya mau kuliah di luar negeri, 10 tahun kemudian uangnya bisa emasnya bisa dijual lagi ya. Dijual lagi untuk biaya kuliah anak. Nah, ini ya, saya mengajak Anda untuk berpikir kritis dan ya berpikir ke depan ya, masa depan ya. Jangan habiskan suatu hal-hal yang ini ya, konsumtif ya. Misalnya beli
mobil terbaru ya yang harga 500 juta ya. Ya kalau Anda punya kemampuan 500 juta beli mobil terbaru ya silakan aja, tapi ya jangan dihabiskan dengan suatu hal yang konsumtif ya. Nah, ini perlu Anda pikirkan ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Dalam pedoman umum pengembangan manajemen investasi, Anda harus dapat melihat analisa makro secara luas ya di wilayah tersebut. Pertama, siklus ekonominya bagaimana teman-teman. Nanti Anda sebagai ahli manajemen keuangan ya, teman-teman yang sudah jadi ibu rumah tangga ngerti deh ya bagaimana membaca dan melakukan analisa pemulihan ekonomi, pengembangan ekonomi di suatu wilayah negara. Harus berjalan, iklimnya harus positif ya. Bab lalu kita sudah mempelajari makroekonomi suatu negara dengan iklim yang positif, maka investor tertarik untuk menanam modalnya di wilayah negara atau provinsi tersebut ya. Lalu berikutnya ada leading indicator teman-teman, artinya merupakan petunjuk awal yang memberi arah siklus ekonomi menuju recovery cycle ya atau pemulihan ya. Kita sudah belajar kemarin tentang krisis moneter 1998, di mana ekonomi kita turun, teman-teman. Tahun berikutnya ekonomi mulai stabil dan mengalami pemulihan, ya. Dan di zamannya Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, pemulihan ekonomi semakin meningkat, ya. Dan kita sudah mempelajari pertumbuhan ekonomi dalam masa era reformasi bab sebelumnya, ya. Oke. Lalu ketiga, ekonomi internasional, teman-teman. Kita harus melihat, ya. Kalau ekonomi kita bertumbuh, ekonomi internasional juga bagus, ekspor kita mengalami peningkatan karena permintaan konsumen di luar negeri, ya. Tentunya ada peningkatan surplus dari kegiatan ekspor impor kawan-kawan ya. Anda harus perlu perhatikan ya, bagaimana kualitas perdagangan Indonesia untuk komoditas ekspor agar peningkatan semakin berkelanjutan. Artinya nanti Anda sebagai pengusaha ya, pengusaha yang sukses, misalnya Mas Sugeng mau melakukan ekspor ke luar negeri ya, produknya juga harus jaga kualitasnya teman-teman ya. Lalu berikutnya yang keempat, politik dan ekonomi sosial ya, artinya kalau ekonomi relatif stabil, kondisinya pasti masyarakatnya makmur teman-teman ya. Hal ini mempengaruhi agar investor internasional serta investor dalam negeri tertarik untuk investasi di sektor real ya maupun pasar modal ya. Harap ingat nih teman-teman ya, perkembangan pasar modal sekarang sangat pesat ya. Saham, obligasi, emas, properti ya. Dan berbagai hal ya dapat terjadi pada negara yang memiliki stabilitas politik dan kemakmuran yang merata ya. Lalu berikutnya korelasi negatif ya, mudah-mudahan jangan ya sampai negatif ya, artinya perusahaan yang tidak memberikan laporan kinerja tidak baik akan terlihat dari nilai harga saham ya. Saya udah kasih nasihat ya teman-teman ya. Anda harus lihat perusahaan yang terbaik itu apa ya. Nah, saya udah kasih contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya sudah saya kasih di atas, di mana investor tidak akan tertarik untuk investasi pada perusahaan yang kinerjanya sangat buruk ya. Oke. Nah, ya oke. Mari kita perhatikan kinerja perusahaan terbaik ya. Misalnya PT Gudang Garam, Indosat ya, Bank Mandiri ya. Terlihat bagaimana investor luar negeri dalam negeri berusaha untuk mendapatkan saham-saham dalam perdagangan karena kinerja keuangan perusahaan tersebut sangat baik ya. Oke, kita lihat tugas kedua teman-teman. Nah, tugas kedua studi kasus nih ya, kemarin bahasa Inggris ya. Nanti ada tugas sampai 4 aja ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Nah, apabila Anda punya modal 150 juta ya, silakan Anda memberikan gambaran investasi apa yang Anda lakukan sehingga memberikan profit atau laba yang cepat ya. Berikan 3 atau 4 lah terserah ya, terserah bisnis apa yang Anda akan jalankan, Anda lakukan. Jelaskan dengan mantap usaha bisnis tersebut ya. Selanjutnya berikan alasan, analisa SWOT. Misalkan teman kita Mbak Melina Suci Slamet, saya mau investasi 10 juta untuk investasi emas ya. Keunggulannya apa? Oh, keunggulannya karena harga emas meningkat ya. Kelemahannya apa? Nah, jelaskan. Kesempatannya apa ya? Kesempatannya kalau saya menyimpan emas
10 juta 10 tahun kemudian akan meningkat, ya harganya akan naik dan bisa menjadi biaya buat anak saya kuliah. Ancamannya apa? Nah, kamu jelaskan ya. Terakhir minimal 150 kata, ya lebih silakan. Ingat, tugas harus berkualitas ya. Ini tugas kedua. Nah, jawaban nanti dikirimkan bersama dengan UAS yang rapi ya. Tugas 1 tadi kemarin bahasa Inggris teman-teman ya. Sengaja saya pakai bahasa Inggris. Tugas kedua hari ini, tugas ketiga, tugas keempat nanti ya. Lalu UAS ya, ujian akhir semester lewat email yang telah ditentukan ya. Terima kasih teman-teman dan salam sukses ya. Oke, kita sudah 30 menit ke depan. Saya ingin absen Anda, teman-teman. Oke, saya absen, teman-teman. Terima kasih, Mbak Robi Nawia. Mbak Robi Nawia, oke, terima kasih di Rumah Sakit Kanker. Semangat terus, Mbak Robi ya. Tanti Triharyanti, rajin. Anissa Safitri, hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan ya. Aan Kurniawan, Melina Suci Slamet, Ristu Triani, Mas Sugeng Priyanto, ya, Desi Wulandari, Satria Aji Saputra, tetap semangat Bang Satria, Rastri Purwaningrum, Aisyah Ratnaningsih, abang kita Romi Rangga dari Sumatera Barat, ya, mantap ya di Padang ya, Elin Lisiana di Bank Sentral Asia Serpong, tetap semangat Mbak Elin, ya, Samsia Widya, Randy Safi'i, ada Bang Melchior Siki di Rumah Sakit Atmajaya. Tetap semangat menjalankan tugas Bang Melchior. Yuli Aristiana, Tiara Febriantika, Ferry Mahawi, Kang Asep Hidayat, Edwin Saragi, Mitra Sarumpet, dan Mei ya. Oke, demikian pertemuan kita. Kerjakan dengan baik tugas-tugasnya studi kasus ya. Semoga bermanfaat ya tentang investasi ini teman-teman ya. Saya tidak mengajarkan bicara profit, tetapi juga berbicara tentang ada resiko ya. Resikonya Anda harus bisa analisa, dan tadi ada tugas studi kasus ya. Bagaimana uang 150 juta Anda kelola ya. Anda investasikan dalam bidang apa ya. Jangan macam-macam ya. Nanti saya pengen nikah lagi Pak. Aduh repot ya. Bu ya jangan begitu ya. Pikirkan masa depan ya. Nah, teman-teman, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Saya ucapkan selamat hari malam minggu ya, kumpul-kumpul dengan keluarga, tetap bahagia, sehat selalu. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu ya, salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Oke, salam sukses.